Oke. Nah, maka A berelasi dengan B. Dinotasikan dengan A relasi B. Sementara jika pasangan berurut AB itu bukan merupakan anggota R, maka A di sini dikatakan tidak berelasi dengan B. Atau dinotasikan dengan, ini keliru Ibu tulis ya, A tidak berelasi dengan B. Jadi R-nya yang dicoret ya. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini A-nya adalah himpunan 1, 2, dan 4. Dan R di sini adalah pasangan berurut AB, di mana A habis membagi B. Nah, kita tahu kalau 1 di sini itu habis membagi 1. Dan 1 juga habis membagi 2, 1 juga habis membagi 4. 2 di sini itu habis membagi 2 dan 4. Kemudian 4 di sini habis membagi 4. Oh, berarti produk kartesian atau hasil kali kartesian dari A dengan B itu adalah himpunan pasangan berurut 1, 1, pasangan 1, 2, baru 1,4, baru 2,2, baru 2,4, baru 4,4. Atau kita notasikan seperti ini. R adalah himpunan pasangan berurut 1, 1, 1,2, 1,4, 2,2, 2,4, dan 4,4. Seperti itu ya. Nah, atau kalau misalnya kalian mau buat dalam bentuk diagram panah, berarti kalian buat di sini A 1, 2, 4, baru di sini A 1, 2, 4. 1 tadi berelasi dengan 1, 2, dan 4. Berarti kita buat relasinya 1, 2, 4. Dan 2 berelasi dengan 2 dan 4. Berarti di sini kita buat 2 berelasi dan 2 dan 4. Dan 4 berelasi dan 4. Berarti kita buat seperti ini. Nah, dalam artian, berarti ketika Ibu katakan pasangan berurut 2,4 itu merupakan anggota R. Nah, kalau kita katakan pasangan berurut 2,4 anggota R, berarti ini artinya 2 habis membagi 4. Atau dalam bentuk notasi kita tulis 2 relasi dengan 4. Seperti itu. Nah, ada beberapa istilah yang perlu diingat kembali sehubungan dengan relasi ini. Ada yang kita sebut dengan peta atau bayangan. Kemudian ada yang kita sebut dengan prapeta. Kemudian ada daerah asal dan daerah hasil. Nah, oke. Di sini misalkan R di sini itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka peta atau bayangan dari X anggota A oleh relasi R
adalah semua Y anggota B. Nah, sehingga pasangan berurut X, Y itu anggota R. Jika Y anggota B, maka prapeta dari Y oleh R itu adalah semua X anggota A. Sehingga pasangan berurut XY itu adalah anggota R. Dalam arti, berarti kalau Ibu katakan XY anggota R, berarti X di sini Ibu katakan sebagai prapeta, dan Y di sini Ibu katakan sebagai peta. Petanya ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini diberikan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ya, ini. Oke. Nah, di sini himpunan A di sini, inilah nanti yang kita sebut sebagai domain atau daerah asal. Dan B di sini, inilah yang kita sebut dengan daerah hasil atau range ya. Nah, di sini diberikan contoh. Jika diberikan himpunan A dengan anggota-anggotanya terdiri dari 5 pasangan terurut, yaitu A, himpunan pasangan berurut 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Maka daerah asal dari A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi elemen pertamanya ya. Dan daerah hasilnya dari A itu adalah A, B, C, D, E. Jadi elemen keduanya. Jadi kita bisa katakan domainnya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan range-nya itu adalah A, B, C, D, E. Nah, setelah kita membahas tentang relasi, baru nanti kita akan membahas tentang relasi khusus yang akan kita sebut dengan fungsi. Nah, sebelum kita membahas tentang fungsi, ada yang mau ditanya dulu tentang relasi? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut. Tidak ada ya? Oke. Nah, di sini setelah kita membahas relasi, kita ada mengenal tentang relasi khusus, di mana dia mensyaratkan setiap anggota daerah asal, ya, suatu relasi khusus di mana dia mensyaratkan 2 hal, yaitu pertama, setiap anggota daerah asal itu mempunyai kawan. Dan syarat yang kedua, kawannya tepat 1. Nah, suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota daerah asal tepat 1 dengan daerah kawan, itulah yang kita sebut dengan fungsi. Jadi di sini ya, Ibu tulis definisinya. Jadi diketahui R relasi dari A ke B
Apabila setiap X anggota A berelasi R tepat 1, Y anggota B, maka R disebut fungsi dari A ke B. Jadi suatu relasi dikatakan fungsi harus ada 2 syarat yang dipenuhi. Yaitu yang pertama, setiap X anggota A, A-nya di sini tadi domain, berarti setiap X anggota A, X anggota domain, itu harus mempunyai kawan. Itu syarat pertama. Dan syarat keduanya, kawannya itu harus tepat 1. Baru dia dikatakan fungsi. Nah, dari sini kita dapat mengatakan bahwa fungsi itu pasti relasi. Tetapi kalau dia relasi, dia belum tentu fungsi. Karena tadi harus ada 2 syarat yang dipenuhi ya. Nah, kalau menurut kalian berarti kira-kira antara relasi dengan fungsi itu mana yang lebih luas? Relasi, Bu. Iya, Enggak, Bu, relasi, Bu. Iya, betul. Relasi. Iya, yang paling luas itu adalah relasi. Karena tadi fungsi adalah relasi khusus. Nah, di sini sebagai contoh. Misalkan X adalah himpunan 1, 2. Dan Y itu adalah himpunan 3, 6. Nah, jika Ibu berikan relasi di sini. Himpunan 1, 3, 2, 3. Nah, ini merupakan fungsi dari himpunan X ke Y bukan? Iya, Bu, fungsi. Kenapa fungsi? Oh, relasi. tidak, Bu, tidak. Relasi, Bu. Itu relasi, Bu, relasi. Tidak, Bu. Kenapa dia relasi? Karena anggota X itu tidak tepat 1 ke anggota Y. Oke. Nah, tadi kan syaratnya itu ada 2. Yaitu setiap anggota daerah asal atau domain itu mempunyai kawan. Nah, kita lihat di sini domainnya kan X ya. Berarti 1 dan 2 ini sama-sama mempunyai kawan. Ya kan? Itu syarat pertama terpenuhi. Nah, syarat kedua, kawannya tepat 1. Nah, ternyata 1 berkawan atau berhubungan atau berrelasi tepat 1 dengan 3. 2 juga tepat berelasi dengan 3. Tepat 1. Nah, karena dia tepat 1, berarti ini kita katakan fungsi dari X ke Y. Seperti itu. Oke, kalau Ibu tulis lagi. Relasi R adalah himpunan pasangan berurut 1, 3, 1, 6, dan 2, 3. Nah, di sini fungsi atau bukan? Relasi, Bu. Iya, ini relasi, bukan fungsi ya. Kenapa bukan fungsi? Karena Daerah asalnya mempunyai teman tidak tepat 1, Bu. iya, karena daerah asalnya ada yang berteman 2 kali. Nah, kita lihat syarat pertama, tadi kan semua daerah
anggota daerah asal itu mempunyai kawan. Kita lihat 1 dan 2 sama-sama mempunyai kawan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kawannya harus tepat 1 dengan Y. Nah, sedangkan 1 di sini berteman 2 kali, yaitu 1 berteman dengan 3, 1 juga berteman dengan 6. Selingkuh rupanya dia. Nah, karena dia selingkuh, berarti ini kita katakan bukan fungsi. Dalam artian dia relasi. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya nih, Ibu beri lagi. Kalau himpunan A itu adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 7. Berarti kurang dari sama dengan ya. Berarti 3, 5, 7. Dan B itu adalah himpunan huruf A, I. Nah, kemudian R-nya di sini itu adalah himpunan 3A, kemudian 5I. Nah, kira-kira ini fungsi atau bukan? Bu. Fungsi, Bu. Tidak, Fungsi? Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Dia relasi. Karena ada 1 anggota daerah asal tidak mempunyai teman. Iya, Relasi dia. betul. Karena di sini dia memang berteman tepat 1. 3 berteman dengan A, 5 berteman dengan I. Tapi ingat, syarat suatu relasi dikatakan fungsi ada 2. Yaitu pertama, semua anggota domain mempunyai kawan. 3 mempunyai kawan, 5 mempunyai kawan, tapi 7 tidak mempunyai kawan. Berarti, karena 7 tidak mempunyai kawan, berarti ini dikatakan Relasi. kan fungsi atau relasi ya. Fungsi. Ya, benar aja, relasi dari X ke Y. Oke, bisa dibedakan antara relasi dan fungsi? Ya, Bu. Bisa ya? Oke, kalau misalnya nih Ibu buat dalam bentuk diagram panah. Oke, ini enggak usah ada 3. Bila Maisa. Iyalah selesai. Oh, jangan tekan kuncinya. Siapa yang nyanyi? Siapa itu nyanyi? Denny. Nanti Ibu tanya ya.
Oke. Dari 1, 2, 3, 4. Baik, Denny. Yang mana fungsi, mana bukan fungsi? Yang mana fungsi, mana relasi? Kalau relasi pasti semuanya relasi ya. Tapi yang mana merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi? Satu, tiga, empat. Oke, ada yang 1, jawab? 3, 4 fungsi, Bu. 1 fungsi? 3 Fungsi. fungsi. Oke, 1 fungsi. 1 dan 3, Bu. 1 dan 3, Bu. Oke, 3 fungsi. Kenapa? Karena daerah asal semuanya mempunyai kawan ya? Ya, Bu. Punya kawan semua Oke. kecuali yang Dan tepat nomor 1. 2 sama nomor 4. Oke, 2 kenapa bukan fungsi? Karena yang 3-nya tuh ada kawannya, Bu. Oke, karena 3 tidak mempunyai kawan. Ya. Iya. Padahal tadi syarat pertama, semua daerah asal harus punya kawan ya? Iya, semua daerah domain harus punya kawan, Bu. Iya, berarti ini bukan fungsi ya? Nah, kalau yang Bu. ini fungsi atau bukan? Bukan. Bukan, Bu. Kenapa bukan fungsi? Karena Karena daerah asalnya boleh memiliki kawan punya lebih dari kawan, satu. sedangkan 1 hanya punya 1 kawan doang, Bu. Oke, benar. Bukan fungsi ya? Oke, berarti bisa Sama dimengerti kayak ya? yang contoh 2, ya sama kayak yang R tadi. Oke. Ya, Bu. Nah, ini Iya, sekarang. guys, monggo. Ya, Tarisa. Oke, nah selanjutnya fungsi itu dapat dinyatakan dengan huruf-huruf. Bisa dengan huruf F, G, H. Aduh. Bentar ya. Oke. Bisa dengan huruf F, G, H atau huruf kapital H dan seterusnya. Selanjutnya, apabila F merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka dituliskan F, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, dalam hal ini, himpunan A ini kita namakan sebagai daerah asal. Atau kita sebut juga daerah definisi. Atau kita sebut juga dengan daerah domain. Nah, dan himpunan B dinamakan sebagai daerah kawan atau kodomain dari fungsi F. Nah, domain dari fungsi F itu dinotasikan dengan DF ini. Nah, bagaimana jika daerah asalnya atau domainnya tidak diberikan? Nah, kadang dalam satu soal itu domainnya tidak diberikan. Nah, maka kalau domainnya tidak diberikan, apabila daerah asal tidak diberikan, maka domain fungsi F itu adalah himpunan terbesar di dalam bilangan real atau R. Sehingga fungsi F itu terdefinisi atau ada. Dalam artian memberikan nilai bilangan real. Jadi jika dia memberikan nilai bilangan real, maka dia ada. Nah, daerah asal ini, inilah yang kita sebut dengan daerah asal alamiah. Nah, jadi domain dari fungsi F itu adalah himpunan X anggota bilangan real dengan syarat
fungsi fx itu harus ada atau terdefinisi. Dalam artian tadi memberikan nilai bilangan real. Nah, himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan di A, itulah yang kita namakan dengan range atau daerah asal hasil fungsi f dan ditulis dengan RF atau image f atau image dari fungsi f. Nah, dengan demikian range dari fungsi f itu adalah himpunan fungsi fx anggota bilangan real dengan syarat x-nya adalah anggota domain fungsi. Nah, yang perlu diingat, range di sini itu tidak harus sama dengan range di sini itu merupakan himpunan bagian dari kodomain ya. Jadi kalau secara gambar, Ibu gambarkan seperti ini. Ini domain fungsi, dan fungsi f memetakan domain fungsi ke kodomain fungsi. Nah, setiap anggota kodomain yang mempunyai kawan di daerah asal, itulah yang kita sebut sebagai range atau daerah hasil. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke. Jika tidak ada, berarti Ibu lanjutkan. Oke? Ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, Rocky? Rank itu memuat semua bagian domain dengan kodomain kah? Range fungsi itu himpunan bagian dari kodomain fungsi. Jadi kalau misalnya nih, Ibu buat ya. 1, 2, 3. Di sini 3, 4, 5, 6. 1 berteman dengan 3, 2 berteman dengan 4, 3 dan berteman dengan 5. Nah, ini relasi, ini fungsi atau tidak? Fungsi, Bu. Fungsi, Ya? Bu. Iya, fungsi ya. Relasi, Bu. Kok relasi? Iya, relasi. Tapi fungsi atau tidak? Fungsi, Bu. Iya, fungsi ya. Nah, yang dinamakan dengan domain itu semua himpunan A, anggota himpunan A. Berarti 1, 2, 3. Itu domainnya. Nah, yang dinamakan dengan kodomain itu semua anggota himpunan B. Berarti 3, 4, 5, 6. Sedangkan range itu adalah anggota himpunan B yang mempunyai kawan dengan A. Berarti range-nya adalah 3, 4, 5. Gitu. Rocky? Ya, Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Aduh. Bentar ya. Nah, di sini jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, sebarang elemen X anggota A mempunyai kawan Y anggota B, seperti itu. Jadi ketika Ibu ambil, ini
Sebentar ya. Kalau keluar. Nah. Ya. Kok keluar lagi sih? Bentar ya. Ini siapa? Aduh. Woi. Banyak banget. Bentar ya. Lagi. Kenapa deh yang ini ya? Target ibu nggak nyampe nih. Jam 9. Sabar ya, sebentar ya. Duh. Ya.
Bentar ya. Oke. Akhirnya. Sudah terlihat ya? Nah. Sudah. Oke. Jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, sebarang elemen X anggota A mempunyai kawan Y anggota B, maka dikatakan Y merupakan bayangan X oleh F. Atau Y di sini dikatakan merupakan nilai fungsi F di X dan ditulis Y sama dengan Fx. Jadi ketika Ibu mengambil sembarang X anggota A dan Y anggota B, dan fungsi di sini memetakan himpunan A ke B, maka dikatakan fungsi F memetakan X ke Y, ini kita sebut sebagai notasi fungsi. Notasi fungsi ya. Nah, setiap elemen X anggota A yang mempunyai kawan Y anggota B, maka X di sini itulah yang tadi kita sebut dengan pra-peta atau sebelum dipetakan. Dan Y disinilah yang tadi kita sebut dengan peta atau bayangan atau nilai fungsi. Makanya tadi dikatakan Y merupakan bayangan X oleh fungsi F. Atau Y merupakan nilai fungsi F di X. Jadi kalau ada tulis fungsi F memetakan X ke Y, ini kita sebut dengan rumus fungsi, notasi fungsi. Tetapi ketika kita katakan fungsi F di X adalah Y, ini kita katakan rumus fungsi. Ya, berbeda antara notasi fungsi dengan rumus fungsi. Kalau yang di atas tadi notasi fungsi, kalau yang di bawah itu adalah rumus fungsi. Nah, di sini
Ini udah Ibu jelaskan belum sih tadi? Belum ya? Di sini Ibu berikan gambar fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Di mana anggota Y anggota B yang terikat dengan X anggota A, itulah yang kita sebut dengan peta, tadi sudah kita bahas. Atau Y-nya tadi kita sebut juga sama dengan Fx. Nah, nantinya X di sini, ini kita sebut dengan variabel bebas atau peubah bebas. Dan Y-nya di sini kita sebut dengan variabel tak bebas. Atau kita sebut juga dengan variabel terikat atau variabel bergantung. Kenapa disebut variabel terikat? Karena nilai Y-nya di sini tergantung oleh nilai X. Nah, contoh di sini ada Ibu berikan contoh. Tentukan domain dan range dari fungsi berikut. Yang A, fungsi f di X adalah X kuadrat dikurang 1. Dan B, fungsi f di X adalah akar 9 min X kuadrat. Dan C, fungsi f di X adalah 1 per X kuadrat plus 1. Dan D, fungsi f di X adalah 1 per akar X plus 1. Ingat, di sini kita masih membahas tentang fungsi bernilai real. Nah, kita akan mencari domain dan range-nya. Ini ya, domain dan range-nya. Oke, kita coba. Dari yang A, kita akan mencari domain dari fungsi f di X adalah X kuadrat min 1. Nah, kita ingat, domain dari fungsi itu adalah himpunan X anggota R dengan syarat fungsi di X itu harus ada atau terdefinisi. Dalam artian, hasilnya adalah bilangan real. Nah, kita tahu tadi fungsinya adalah X kuadrat min 1. Berarti domain fungsi F-nya adalah X anggota R dengan syarat X kuadrat min 1 itu harus ada. Nah, ternyata ketika kita memasukkan sembarang nilai X, nilainya itu selalu terdefinisi. Fungsi fx-nya itu selalu terdefinisi. Ketika Ibu masukkan, misalnya di sini, X-nya 0, X-nya 0 di sini. Maka ketika Ibu masukkan ke fungsi fx, Ibu ganti 0 pangkat 2 dikurang 1, hasilnya negatif 1. Ketika Ibu ambil min 1, Ibu masukkan min 1 di pangkatan 2, hasilnya 1, 1 kurang 1, 0. Ibu masukkan lagi min 2. Min 2 dipangkatkan 2, 4, 4 kurang 1, 3. 3 ya, Bu? Iya, betul. Nah, ketika kita masukkan kan X-nya 1, 1 pangkat 2, 1. 1 kurang 1, 0. Iya. Nah, ketika Ibu masukkan sembarang nilai X, misalnya Ibu masukkan 0,5. Oh, 0,5 pangkat 2, 0,25. Dikurangi 1, itu adalah min 0,75. Ternyata ketika Ibu masukkan sembarang nilai X anggota real,
ternyata hasilnya selalu ada dan merupakan bilangan real. Nah, karena hasilnya selalu ada, berarti tidak ada syarat khusus untuk X supaya fungsi ini ada. Nah, dengan demikian, domain dari fungsi F itu adalah X anggota bilangan real itu sendiri. Atau kita katakan bilangan real. Dalam bentuk notasi, selang berarti negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, ini domain fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari range fungsi. Range fungsi ya. Nah, untuk mencari range fungsi, sebenarnya bisa menggunakan fungsi inverse. Hanya saja di sini kita belum membahas fungsi inverse. Berarti kita lakukan aja modifikasi ya. Nah, ingat tadi range fungsi itu adalah himpunan fungsi f di X anggota R dengan syarat X anggota domain fungsi. Nah, ternyata X anggota domain fungsi itu adalah bilangan real. Berarti yang cukup kita lihat itu adalah fungsi fx anggota bilangan real saja. Nah, fx-nya tadi itu adalah x kuadrat min 1. Ya kan? Nah, kalian ingat kalau x kuadrat itu kan bilangan non negatif. Nah, maksudnya di sini ketika Ibu masukkan X-nya 0, X kuadratnya itu 0 kuadrat. Hasilnya 0. Ketika Ibu masukkan X-nya min 1, itu hasil X kuadratnya adalah 1. Ketika Ibu masukkan hasil X-nya min 2, maka X kuadratnya adalah 4. Hasilnya selalu positif dan 0. Nah, makanya X kuadrat di sini Ibu katakan non negatif. Ini non negatif. Beda ya antara non negatif dengan positif. Kalau non negatif ada pakai sama dengan, kalau positif cukup lebih besar saja ya. Lebih besar dari 0. Nah, karena kita tahu tadi X kuadrat itu adalah non negatif, berarti kalian masukkan di sini. Himpunan fx anggota bilangan real dengan syarat X kuadrat itu merupakan bilangan non negatif. Nah, sampai sini kita manipulasi. Sehingga di sini menjadi fx, di mana fx-nya adalah x kuadrat min 1. Berarti kurang apa di sini? Di sini kan baru x kuadrat. Min 1. Iya, min 1. Berarti supaya di sini jadi x kuadrat min 1, apa yang kalian lakukan? Kurangi 2. Loh, kurangi 2. Dikurangi 1. Iya, kurangi 1. Masing-masing ruas kalian kurangi 1. Berarti di ruas sini kalian kurangi 1. Di sini juga kalian kurangi 1 ya. Di sini kalian kurangi 1. Di sini juga kalian kurangi 1. Ya kan? Supaya sama dan ini. Berarti ini sama. Himpunan fx anggota bilangan real X bilangan ya kan? real Dengan syarat X ya, pangkat 2 dikurang 1 X pangkat 2 dikurang 1 lebih besar
Iya, negatif 1. Nah, tadi kan X kuadrat min 1-nya sama dengan Fx ya. Berarti ini bisa kita tulis sama dengan himpunan Fx anggota bilangan real dengan syarat X kuadrat min 1-nya kita ganti dengan Fx. Berarti Fx lebih besar sama dengan min 1. Tes, suara Ibu kedengaran? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya? Gambar Ibu, Bu. Gambar dan suaranya agak putus-putus, Bu. Oh gitu. Tapi ada yang ditanyakan nggak di sini? Nggak jelas, ya? Bu. Ibu berpatah-patah ngomongnya, Bu. Iya, sinyal Ibu lagi kurang bagus ini. Iya, tadi kan kita sudah dapat menyimpulkan kalau X kuadrat itu adalah bilangan non negatif ya. Dalam artian dia lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi sudah kita tulis di sini X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Tapi kan yang mau kita minta di sini adalah fungsi f di X. Makanya X kuadrat di sini kita manipulasi menjadi X kuadrat min 1. Bagaimana caranya? Nah, masing-masing ruas kita kurangi 1. Di sini kita kurangi 1. Di sini kurangi 1 ya. Berarti himpunan fungsi f di X anggota bilangan real dengan syarat X kuadrat min 1 lebih besar sama dengan min 1. Nah, karena tadi X kuadrat min 1 sama dengan fungsi f di X, berarti ini sama saja dan mengatakan himpunan Fx anggota bilangan real dengan syarat Fx-nya lebih besar sama dengan min 1. Nah, karena dia lebih besar sama dengan min 1, berarti dia membesar tanpa batas. Batas ke atas. Tapi dia mempunyai terbatas ke bawah. Berarti kalau kita buat dalam bentuk selang, berarti di sini batas bawahnya itu adalah min 1. Kenapa di sini kurung siku? Karena di sini sama dengan ya. Karena dia membesar tanpa batas, berarti di sini tak terhingga. Iya, betul. Nah, selesai. Domain fungsi dan rank fungsinya sudah dapat. Oke, untuk soal nomor 1 ada pertanyaan? Jadi, Bu, kalau misalnya dia lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan bagaimana, Bu? Kalau lebih kecil sama dengan? Iya, Bu. Maksudnya, Indah? Kalau misalnya kita ganti soalnya, Bu. Ini sebentar, Bu, sebentar. Jadi aku lupa. Kalau ini kan memang dia selalu lebih besar sama dengan 0 kan? Karena X kuadrat itu non negatif. Iya, Bu, ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke. Cara menentukan X2 X kuadratnya lebih dari sama dengan 0 itu gimana? Bisa jadi non negatif gitu. Iya tadi. Ketika Ibu masukkan X-nya 0, 0 dipangkatkan 2 kan 0 ya. Cuma ini itu saja sih, memasukkan aja atau substitusi. X-nya 0,
maka X kuadratnya kan pasti 0 juga ya. Kalau X-nya min 1, X kuadratnya 1. X-nya 1, X kuadratnya juga 1. X-nya min 2, X kuadratnya 4. Nah, karena di sini kita masih membahas tentang X anggota bilangan real, berarti ketika Ibu kuadratkan bilangan real, maka hasilnya pasti lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0, karena 0 sendiri ikut di sini. Nah, makanya lebih besar sama dengan 0 ini, inilah yang kita sebut dengan non-negatif. Kalau hanya lebih besar dari 0, itu kita sebut positif. Oh, berarti X kuadrat itu adalah non-negatif. Atau lebih besar sama dengan 0. Gitu, Aditya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Yang B, kita coba. Ya. Yang B, fungsi f di X, ya. Ya. Oh, bisa masuk. Ya, yang B, fungsi f di X adalah akar 9 min X kuadrat. Nah, kita akan mencari domain dari fungsi f di sini dan range dari fungsi f di sini ya. Yang B, fungsi f di X itu adalah akar 9 dikurang X kuadrat. Nah, kita tahu tadi daerah asal alamiah atau domain itu didefinisikan sebagai himpunan X anggota bilangan real dengan syarat fungsi fx itu harus ada atau terdefinisi. Dalam artian dia harus bilangan real. Ingat, harus bilangan real. Berarti ini adalah himpunan X anggota R atau bilangan real dengan syarat akar fungsi fx-nya kan tadi akar 9 min X kuadrat ya. Berarti akar 9 min X kuadratnya itu harus ada atau merupakan bilangan real. Nah, kalian ingat di pertemuan awal Ibu sudah menjelaskan tentang himpunan bilangan. Ada yang kita sebut dengan himpunan bilangan rasional, irasional, dan ada yang kita sebut dengan bilangan imajiner. Himpunan bilangan imajiner. Jadi himpunan bilangan itu kan dibagi menjadi real dan imajiner. Nah, imajiner itu terjadi ketika akar dari bilangan di dalamnya itu bilangan negatif. Ini kita sebut dengan bilangan imajiner atau bilangan hayal. Jadi akar negatif 1 itu kita sebut dengan I. Berarti akar negatif 25 itu sama dengan akar negatif 1 dikali akar 25. Akar negatif 1 tadi I, akar 25 tadi adalah 5. Berarti 5I. Nah, ini kita sebut dengan bilangan imajiner. Yang artinya bilangan hayal. Nah, ingat, tadi syarat dari domain fungsi ini ada, itu adalah bilangan di dalamnya itu bukan bilangan negatif. Kalau dia bukan bilangan negatif, berarti bilangan di dalamnya harus apa?
Harus? Kalau bukan negatif berarti? Positif. Positif ya, Bu. Oh, Bilangan asli. bukan. Lawan dari negatif. Positif. Positif, Bu. Bu. Inverse dari negatif. Kebalikan. Positif. Yuk. Positif, Pecahan. Bilangan. Bilangan itu kan terdiri dari dari 3. Bilangan negatif, bilangan 0, dengan bilangan positif. Padahal baru Ibu bahas tadi. Iya, non negatif Andi Fatur. Benar. Oh, negatif. Oke, Bu. Iya. Jadi bilangan di dalam akar itu harus bilangan non negatif. Non-negatif. Ingat tadi non negatif itu lebih besar sama dengan 0. Berarti domain fungsinya itu adalah himpunan X anggota bilangan real dengan syarat supaya fungsi ini ada, berarti bilangan di dalam akar yaitu 9 min X kuadrat itu harus non negatif. Dalam artian lebih besar sama dengan 0. Nah, sampai sini Ibu lanjutkan di slide selanjutnya aja. Ya. Nah, tadi kan domain fungsi F-nya adalah himpunan X anggota bilangan real dengan syarat 9 min X kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita kan seperti yang Ibu ajarkan biasa, kita belum tahu nih di mana daerah non negatif. Termasuk 0 dan positifnya. Tetapi kita bisa mencari pembuat 0-nya. Kita cari dulu pembuat 0-nya. 9 min X kuadrat sama dengan 0. Ingat, ini bisa kita buat dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat. Di mana A kuadrat min B kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi A min B dikali A plus B. Berarti 9 min X kuadrat ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan 3 sebagai A, X sebagai B. Gimana faktornya? 3 min X dikali 3. 3 plus X. Iya, sama dengan 0. Nah, ini kan bilangan berapa dikali bilangan berapa? Hasilnya 0. Kalau begini berarti antara kemungkinannya ada 2. Antara 3 min X yang sama dengan 0 atau 3 plus X yang sama dengan 0. Kalau 3 min X sama dengan 0, berarti min X-nya sama dengan min 3. Atau X-nya sama dengan 3. Kalau 3 plus X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Min 3. Oke, min 3. Oke, sekarang kita buat dalam bentuk garis bilangan. Min 3, 3. Kita uji. Kita uji satu titik aja ya. Nah, Ibu ambil misalnya di sini. Daerah sini. Berarti bilangan di antara min 3 dan 3. Ibu ambil misalnya X sama dengan 0. Ibu masukkan ke sini. Berarti hasilnya adalah 9 dikurang. 9 dikurang 0. Ya, hasilnya 0. 9 ya, positif 9. ya. Berarti kalau di sini Iya. positif, di sini negatif.
Yang diminta itu adalah lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti adalah positif. Berarti di sini. Karena tadi permintaannya non negatif, ada tanda sama dengannya, berarti dia pakai kurung siku. Oke, yang artinya himpunan penyelesaiannya di antara -3 dan 3. Atau batas bawahnya -3 dan batas atasnya 3. Berarti di sini bisa kita tulis seperti ini. X anggota bilangan real dengan syarat batas bawahnya -3 ya. Dan X-nya berada di antara -3 dan 3. Berarti -3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Selesai. Atau kalau kalian mau buat dalam bentuk notasi selang, berarti di sini kurung siku -3, 3 kurung siku. Ya, selesai. Oke, Ibu lanjutkan sampai rank fungsinya dulu, baru Ibu buka pertanyaannya. Rank fungsi. Ya. Wow. Ya, Ibu jelaskan tentang rank fungsi dulu ya. Rank fungsi tadi kan adalah himpunan fx anggota bilangan real dengan syarat x-nya anggota domain fungsi. Domain fungsi, Bu. Iya, betul. Nah, sama seperti contoh nomor 1, ini sebenarnya bisa kita gunakan pakai fungsi inverse. Tapi karena kita belum membahas fungsi inverse, berarti kita lakukan modifikasi. Nah, di sini rank fungsinya itu adalah himpunan fx anggota bilangan real dengan syarat x-nya anggota domain fungsi. X anggota domain fungsi tadi adalah x di antara -3 dan 3. Berarti kalian buat di sini -3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Seperti itu. Nah, sama. Oh, ini kurang. Ya. Tadi kan fungsi fx-nya itu adalah akar 9 min x kuadrat. Berarti kita modifikasi supaya x-nya di sini menjadi seperti ini. Akar 9 min x kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Berarti akar -3 dikurang akar 3 dikurang 3 pangkat 2. Dikurang 3 pangkat 2 ya. Iya, Bu. Nah, tapi kan di sini x-nya masih x ya, sedangkan di sini x kuadrat. Berarti langkah pertamanya kamu kuadratkan dulu masing-masing ruas. Gitu, ya. Berarti di sini himpunan fx anggota bilangan real dengan syarat -3 dipangkatkan 2. 9. 3 dipangkatkan 2. 9. X dipangkatkan 2. X kuadrat. Iya, berarti X kuadrat kurang dari sama dengan 9. Ya kan? Karena batas atasnya tadi 9. Nah, kita ingat X kuadrat di sini kan non negatif ya. Tadi di A. Karena X kuadrat non negatif berarti dia lebih besar dari 0 kan? Dalam artian 0 kurang dari sama dengan X kuadrat. Nah, dia sudah membentuk X kuadrat nih. Kurang 9-nya. Berarti masing-masing ruas kalian kurangkan 9. Di sini kurang 9. Di sini kurang 9. Ini kurang 9.
Berarti himpunan fx anggota bilangan real dengan syarat 0 kurang 9 min 9 kan? Kurang dari Iya, sama Bu. dengan x kuadrat kurang 9 kurang dari sama dengan 9 kurang 9. 0, Bu. 0. 0 Oke. Bu. Nah, ini udah hampir mirip nih dan ini. Hanya saja yang di sini depan x kuadrat. Sedangkan di sini yang di depan 9. Berarti Dikuadratkan ya, Bu. kok dikuadratkan? Belum. Entar, di sini kan x kuadratnya positif. Di sini negatif. Supaya di sini jadi negatif, apa yang kalian lakukan? Pindah ruaskan. Kita ruas. Oh, kok dipindah ruas? Kali minus, Bu. Iya, kali negatif, kali minus. Berarti sama dengan fungsi fx anggota bilangan real dengan syarat x kuadrat dikurangi, salah. X kuadrat dikali negatif 1 min x kuadrat min 9 dikali 1. Kok dikali 1? Min 9 dikali negatif 1. 9. Oke. Min 9 dikali min 1. 9 ya? 9, Bu. 9 Ya, Bu. 0 kali min 1. 0 kali 0, Bu. Nah, 0 0. yang kecil dan 9 yang paling besar ya. Berarti 0 batas bawah dan 9 batas atas. Batas atas. Iya. Nah, sudah membentuk ini. Tinggal apa nih? Akar. Berarti apa yang kalian lakukan? Masing-masing ruas diakarkan. Diakarkan. Diakarkan Bu. Ya. Nah, berarti di sini himpunan fx anggota R dengan syarat akar dari 0 adalah 0 kurang dari akar dari 9 min x kuadrat kurang dari akar 9. 3, Bu. 3 Bu. 3. Oke. Nah, udah selesai nih sebenarnya. Tinggal mengganti akar 9 min x kuadratnya dengan fx. Berarti sama dengan fx anggota bilangan real dengan syarat 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 3. 3. Atau dalam bentuk notasi selang, karena di sini pakai sama dengan, dan 0 sebagai batas bawah, 3 sebagai batas atas, berarti kurung siku 0, 3. Selesai. Oke, ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Yep. Bu, kenapa yang min 3 enggak dipangkatkan, Bu? Enggak dikuadratkan? Min 3 dikuadratkan. Siapa tadi yang nanya? Elsa, Bu. Iya, Elsa. Min 3 pangkat 2. Dipangkatkan 2, itu kan hasilnya 9. Tiga dipangkat 2, hasilnya 9. Di bawahnya kok 0, Bu? Iya kan sama nih 9. Berarti iya. Kan nggak mungkin kita tulis 9 kurang dari sama dengan x kuadrat kurang dari sama dengan 9. Ini sama aja dengan mengatakan x kuadrat sama dengan 9. Oh iya, Bu, paham, Bu. Kenapa muncul nolnya ini? Karena x kuadrat di sini kan adalah non negatif.
Kalau negatif kan berarti lebih besar sama dengan 0. Atau 0 kurang dari sama dengan X kuadrat. Oke, gimana Elsa? Ya, Bu, paham. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita coba dulu yang C. Nah, kalau pecahan, syarat supaya ada apa ya? Fungsi bernilai pecahan. Penyebutnya tidak sama dengan 0, Bu. Iya, betul. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang C di sini terkait dengan itu. Bentar ya. Ada yang mau mencoba dulu? Loh. Oh. Ibu perlu slide. Sebentar ya, Ibu stop share dulu ya. Atau ada yang mau masih nyalin? Mau nyetat, Bu. Oh iya, oke, silahkan. Oke. Di capture aja. Biar Ibu jelaskan yang C ya. Dengan D supaya lebih sempat waktunya. Tidak apa-apa kan? Siap, Bu. Oke. Yang C. Atau ada yang mau menjelaskan? Udah dapat? Ya. Kita ingat definisi dari domain itu adalah himpunan X anggota R bilangan real ya, dengan syarat fx-nya harus ada atau terdefinisi.
Dalam artian berarti X anggota R dengan syarat 1 per X kuadrat plus 1 itu harus ada atau merupakan bilangan real. Nah, kita ingat fungsi bernilai pecahan itu mempunyai nilai jika penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika dia sama dengan 0, bilangan apapun dibagi 0, hasilnya adalah tak terdefinisi. Berarti ini domainnya X anggota bilangan real dengan syarat X kuadrat plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti ini sama dengan himpunan X anggota bilangan real dengan syarat X kuadrat tidak boleh sama dengan Yami. Loh, ya. Diajar. X kuadratnya tidak boleh sama dengan apa? 1, Bu. 1. Min 1. 0, Bu. Iya, loh kok 0? Min 1, Bu. Iya, min 1. Nah, berarti X anggota bilangan real dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan akar negatif 1. Nah, kita tahu akar negatif 1 ini kan imajiner. Padahal kita masih membahas tentang bilangan real. Syaratnya di sini X-nya adalah anggota bilangan real. Berarti domainnya adalah bilangan real itu sendiri. Yaitu kalau dalam notasi selang min tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, selanjutnya rank fungsi. Tadi adalah himpunan fungsi fx anggota bilangan real dengan syarat x-nya anggota domain. Nah, domain dari fungsi f itu adalah bilangan real. Berarti tidak ada syarat khususnya kan? Oke. Berarti tidak ada syarat khususnya kan? Nah, karena tidak ada syarat khususnya, berarti kita lihat lagi ke sini. Fx-nya. Fx-nya di sini itu kan adalah 1 per X kuadrat plus 1. Ingat di sini ada X kuadrat. Kalau X kuadrat, berarti dia apa tadi? Non negatif. Iya, non negatif. Berarti kita buat saja fx anggota bilangan real dengan syarat x kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi. Kita modifikasi supaya x kuadrat di sini menjadi 1 per x kuadrat plus 1. Nah, bagaimana caranya? Di sini kan masih x kuadrat. Sedangkan di sini x kuadrat plus 1. Berarti masing-masing ruas ditambah? Tambah 1. Tambah 1, Bu. Oke, betul. Berarti sama dengan fx anggota R bilangan real dengan syarat x kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan 1. Nah, kita ingat kalau A lebih besar dari B, berarti ini ekuivalen dengan mengatakan 1 per A itu lebih kecil dari 1 per B. Contoh ya, 3 lebih besar dari 2. Nah, ini sama aja dan mengatakan 1/3 itu lebih kecil dari 1/2. Benar kan? Karena 1/3 kan 0,33, 1/2 kan 0,5. Dan 0,3 itu lebih kecil dari 0,5. Berarti ini kalau misalnya menggunakan sifat ini, berarti ini menjadi gimana nih?
Ini kan baru X kuadrat plus 1. Sedangkan fx-nya itu adalah 1 per X kuadrat plus 1. Ingat tadi A lebih besar B, berarti sama saja dengan mengatakan 1 per A lebih kecil dari 1 per B. 1 per X pangkat 2 tambah 1 kurang dari 1 per 1. Iya, kurang dari 1 per 1. 1 per 1, 1 bagi 1 kan 1. Nah, berarti karena 1 per X kuadrat plus 1 tadi adalah fungsi di X, berarti sama saja dengan fx anggota bilangan real dengan syarat 1 per X kuadrat plus 1-nya diganti dengan fx kurang dari sama dengan 1. Selesai. Atau kalau dalam bentuk selang, kita tulis apa ya? Satu di sini sebagai apa? Batas. Batas? Ini kan mengecil. Kurang dari sama dengan 1. Berarti mengecil tanpa batas. Satu di sini berarti sebagai batas atas. Ya. Batas atas. Karena di sini pakai sama dengan, berarti batas atasnya 1. Batas bawahnya? Tak terhingga. Iya, negatif tak terhingga. Minta hingga. Iya, betul. Oh, ada minnya lupa. Iya. Oke. Bisa dimengerti ya? Atau ada pertanyaan? Bu, boleh bertanya, Bu? Oke, silakan. Ini kan tadi sebelum X tambah 1 lebih dari sama dengan 1. Heeh. Tadi kan Ibu menggunakan cara A lebih dari B atau menyatakan 1 per A kurang dari 1 per B. Heeh. Apakah boleh X tambah 2, X pangkat 2 ditambah 1 lebih dari 1 ini dikalikan ruasnya itu dikalikan sama-sama dengan minus 1, pangkat minus 1. Dikalikan? Pangkat minus 1. Itu bukan dikalikan berarti ya? Dipangkatkan negatif 1. Ya. Kalau dipangkatkan negatif 1, berarti kan sama aja. Tetap pakai sifat inah. Kok sifat inah? Sifat ini. Berarti konsepnya sama ya, Bu? Iya. 1 per X kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 1. Kalau dipangkatkan min 1 kan berarti di sini ya. Fungsi fx anggota bilangan real. Ya. Dengan syarat, berarti kan gini ya. X kuadrat plus 1 dipangkatkan min 1. Karena ini dipangkatkan min 1 ya tandanya tetap berbalik. 1 pangkat min 1 ya 1. Boleh, seperti ini juga boleh. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Ya, satu lagi ya, baru kita selesai ya. Yang D. Atau ada mau yang mencoba? Ini kan mudah nih. 1 per akar X min 1. Berarti syaratnya apa nih? Supaya fungsi ini ada. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, yaitu akar X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Dan karena ini akar X min 1, berarti bilangan di dalam akarnya itu harus non-negatif. Ya kan? Non-negatif. Atau lebih besar sama dengan 0. Tapi ingat, dia tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini lebih besar dari 0. Ya. Itu syarat supaya fungsi ini ada.
Ini kan? Berarti kalau Ibu tulis, domain fungsinya adalah himpunan X anggota R dengan syarat 1 per akar X min 1. Ini bukan kuadrat ya. Min 1 Ibu. Itu harus ada atau terdefinisi. Nah, syarat supaya fungsi ini ada itu adalah tadi akar X min 1-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan karena ini akar, berarti bilangan di dalam akarnya lebih besar sama dengan 0. Ingat, dia tidak boleh sama dengan 0. Berarti cukup satu syarat aja yang kita buat. X min 1 itu lebih besar dari 0. Berarti domain fungsinya adalah X anggota bilangan real dengan syarat X-nya lebih besar dari 1. Selesai. Kalau dalam notasi selang, ini membesar tanpa batas ya. Berarti dia mempunyai apa? Batas bawah. Iya, mempunyai batas Bawah. bawah. Karena di sini tidak sama dengan, berarti kurung biasa ya. 1. Dan dia membesar tanpa batas. Batas. Tak hingga. Enggak, Bu. Ya, positif tak hingga. Ini Ibu belibet banget sih. Enggak apa-apa. Oke, domain fungsinya selesai. Gimana? Range fungsi. Berarti himpunan fx anggota bilangan real dengan syarat tadi x-nya anggota domain. Nah, x anggota domain fungsi, x-nya harus lebih besar dari 1. Berarti tinggal kalian tulis fx anggota bilangan real, x-nya lebih besar dari 1. Nah, di sini baru x, sedangkan di sini x min 1. Berarti apa yang dilakukan? Kali 1. Iya, dikurangi 1. Berarti di sini fx anggota bilangan real dengan syarat kita kurangkan 1 ya di sini. Kalau di sini kurang 1, di sini juga kurang 1. Berarti x kurang 1 lebih besar dari 0. 0. Nah, sudah hampir mirip nih. Tinggal akarnya saja. Berarti sama dengan fx anggota bilangan real lebih besar dari akar X min 1. lebih besar dari 0. iya, akar 0 kan 0 ya. 0, Bu. Nah, karena di sebelahnya ini 0, kita nggak bisa menggunakan sifat yang A lebih besar B, maka 1 per A lebih kecil dari 1 per B. Karena di sebelahnya 0. 1 bagi 0 kan tak terdefinisi. Tetapi yang perlu kalian ingat, di sini artinya akar X min 1 itu kan positif. Kalau lebih besar dari 0 kan positif ya. 1 dibagi bilangan positif, karena di sini satunya positif, berarti hasilnya pasti positif ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, berarti di sini bisa Ibu katakan fx anggota bilangan real dengan syarat 1 per akar X min 1 itu juga positif. Ya kan? Karena 1 dibagi positif, hasilnya positif tadi. Nah, 1 per akar X min 1 tadi adalah fx. Berarti tinggal dibalikan aja. Berarti adalah himpunan fx anggota bilangan real dengan syarat fx-nya lebih besar dari 0. Nah, selesai. Kalau dalam bentuk notasi selang,
Bagaimana ini? Kurung Kurung? kurung siku, Bu. Kurung biasa. Oh, kurung siku? Kurung Kurung biasa. tak hingga tutup kurung. Kurung biasa. Kurung biasa. 0 0 Di sini? tak terhingga. Iya, positif tak hingga. Karena dia membesar tanpa batas. Batas. Dia mempunyai batas di bawah, tapi tidak mempunyai batas. Batas atas. Oke. Ya. Ini materinya masih banyak sebenarnya. Tapi jam 10 sudah. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita disuruh mencari domain, berarti caranya sama seperti tadi. Cuma di sini pakai operasi. Kalau tambah, berarti kalian mencari irisannya. Irisan antara domain yang ini diiris dengan domain yang ini. Kalau ini ln x min 2, berarti syaratnya x min 2-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, kalau ini kan mudah aja ya. Oke. Nah, nanti untuk materi ini dan selanjutnya itu akan Ibu jelaskan di video pembelajaran saja ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa membuatnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Karena sudah pukul 10. Oke. Ya, karena hari ini tidak ada kuis, berarti hari ini akan ada tugas. Bentar, materinya banyak-banyak nih. Tugasnya ada di slide terakhir. Latihan itu, Kak, Bu. Ya, betul. Baik, Bu. Bu, batas pengumpulannya kapan, Bu? Batas pengumpulannya minggu depan. Pokoknya tunggu video pembelajaran aja ya. Ya. Baik, Bu. 1 sampai 5 batas pembakaran lagi. Pengumpulannya minggu depan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat Ibu saja, tidak apa. Dan misalnya kalau Ibu nggak balas, nggak apa-apa, di chat ulang lagi. Oke? Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, kerjakan ini ya. Ya, Ibu stop share dulu.